Hadis pertama Bapak Ibu ya, dari Abdullah bin Asy-Syikhir. Aku datang kepada Nabi sementara beliau sedang membaca Alhaakumut Takatsur. Kita semua udah hafal ya surat At-Takatsur. Lalu kemudian Nabi bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, kata anak Adam. Padahal sesungguhnya harta atau adakah bagianmu dari hartamu selain yang kamu makan? Zohirnya yang nampak itu ini adalah harta kita semua. Tapi hakikatnya Bapak Ibu, harta yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita makan. Apa yang sudah kita pakai sampai lusuh. Itu dia sebenarnya harta yang hakikatnya. Bukan seperti harta yang pada zohirnya. Harta pada zohirnya kalau banyak, itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dipenuhi hak-haknya. Jadi kalau ibu punya harta, penuhi hak-hak hartanya. Supaya nanti harta tersebut yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Kalau harta doang banyak, tapi tidak disedekahkan, lalu kemudian tidak dipenuhi haknya, maka orang-orang seperti inilah yang nanti yang akan mengatakan hartaku, hartaku. Padahal harta yang sesungguhnya adalah yang sudah kita makan, pakaian yang sudah kita pakai. Itu oleh karenanya Bapak Ibu ya, Rasulullah itu tidak khawatir kepada kita karena kita miskin, tidak ya. Tetapi Rasulullah itu khawatir apabila justru dunia ini memalingkan kita dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Ya wayahna Bapak Ibu, sebab apa? Yang biasanya mengikuti Nabi itu kebanyakan dari orang-orang miskin. Yang ikut kepada Nabi, yang mengikuti, yang benar-benar mengikuti Nabi, itu dari kebanyakan dari kalangan orang-orang miskin. Kalau orang-orang kaya dan gak mau Bapak Ibu. Sebab apa? Karena sudah terobsesi dengan yang namanya harta dunia. Nah, karena hartanya itulah yang tadinya ketika dia miskin, sholatnya tepat waktu. Ketika sudah banyak pekerjaan, uangnya banyak, akhirnya sholatnya terlambat terus. Yang tadinya ketika dia miskin, zohirnya Bapak Ibu ya, dia sholatnya khusyuk. Akan tetapi kalau uang sudah banyak, justru sholatnya cepat-cepat. Nah inilah ujian musibah bagi anak Adam, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah. Apa yang kamu ucapkan itu benar? Kata Nabi. Benar. Dia ucapkan lagi, aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan, apa yang sudah kamu persiapkan? Kata Nabi. Oh enggak ada Rasulullah kecuali saya mencintaimu. Kalau begitu, kalau kamu mau masuk surga, bantu aku, kata Nabi, untuk senantiasa engkau membanjiri lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Jadi tidak cukup Bapak Ibu ya, aku mencintai Nabi, tapi kita tidak melakukan sunnahnya. Aku cinta kepada Nabi, tapi melakukan perkara-perkara bid'ah. Nah ini sebenarnya bertolak belakang dengan ucapan dia. Maka kalau kita benar-benar mencintai Nabi, salah satu caranya adalah ini. Kita membaca hadis, lalu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada amalan tidak sesuai dengan hadis, kita tinggalkan. Nah inilah orang yang benar-benar ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya sekedar ngaku cinta Nabi, tetapi membuat ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Yang tadi kan, yang di malam nisfu Sya'ban, banyak orangnya penceramah menyuruh jamaahnya untuk membaca Yasin sekian dikhususkan gitu ya. Ayat adalah pokoknya sebuah ayat, saya nggak mau ngasih tahu ibu ya. Ada sebuah ayat harus ditulis ya, lalu kemudian simpen di dompet, nanti rezekimu nggak akan putus katanya. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah mati berarti itu rezeki kita sudah putus. Yang kedua,
Kalau Quran kita simpen di dompet, rata-rata si bapak-bapak ini nyimpen dompet itu di belakang, di pantatnya. Masa Quran disimpan di belakang? Nah, berarti itu bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun misalkan ayat kursi, ibu pajang di atas pintu supaya apa? Supaya setan tidak masuk. Nggak mungkin Bapak Ibu. Katanya supaya jin tidak masuk, nggak mungkin. Jin pasti selalu ada di depan di rumah-rumah kita. Kecuali kalau kita bacakan surah Al-Baqarah. Nggak ada gunanya tuh Bapak Ibu. Ibu beli ya sekedar ini mah silakan mangga. Tapi kalau ibu berkeyakinan beli apa namanya kaligrafi yang berupa ayat kursi, tujuannya apa? Supaya jin, supaya setan tidak masuk. Nggak ada gunanya. Kita mengusir jin, mengusir setan itu dibaca, bukan dipajang Bapak Ibu ya. Dipajang apa gunanya, nggak ada. Kada setan, jin mah hafal itu Quran, bahkan lebih hafal daripada kita. Mereka tahu turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad, mereka lebih tahu daripada kita. Jadi mereka nggak akan kebakar Bapak Ibu ya. Disimpan di atas pintu supaya jinnya tidak lewat. Nggak bisa itu ya. Itu tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau benar-benar cinta kepada Nabi, ayo ikuti sunnah beliau. Kalau yang beliau tidak ajarkan, ya sudah nggak usah bikin yang baru-baru. Cukuplah dengan apa yang sudah ada. Sebab yang sudah ada saja banyak yang tidak mampu melakukannya. Bagaimana dengan hal-hal yang baru? Tapi anehnya Bapak Ibu ya, yang baru-baru ini banyak sekali peminatnya. Amalan-amalan baru banyak peminatnya Bapak Ibu. Nah, itulah fitnah kita di akhir zaman ini. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tetapi prakteknya menunjukkan bahwa dia bertentangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita lanjut hadisnya.